Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda dan saya selalu menerima berkat-berkat yang kita masing-masing butuhkan dalam kehidupan kita dari Tuhan. Hari ini, saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pada hari ini, gereja seluruh dunia merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Satu hal yang saya renungkan adalah soal kunjung mengunjungi. Apa yang terjadi ketika Anda atau saya mengunjungi orang lain? Ketika kita mengunjungi orang lain, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera dalam diri kita. Kita akan berbagi kasih. Kita akan men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita kepada orang yang kita jumpai. Hal ini juga yang dilakukan oleh Maria. Maria membagikan sukacita yang ia terima dari malaikat Gabriel kepada Elisabet. Dan sukacita itu diterima dengan baik oleh Elisabet. Tidak hanya oleh Elisabet, tetapi anak yang di dalam rahim Elisabet pun melonjak kegirangan. Kunjungan membawa damai, membawa sukacita bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Perayaan hari ini hendaknya menyadarkan kita untuk saling menjaga silaturahmi antara keluarga kita masing-masing. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sesibuk apapun pergumulan hidupmu akhir-akhir ini,
Jangan pernah lupa berbagi dengan orang lain, agar beban itu tidak menjadi milikmu sendiri, tapi juga bisa dibantu oleh orang lain. Berbagilah sukacitamu, penderitaanmu, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tua. Maka kita saling diteguhkan. Ketika kita masing-masing terbuka, ada peneguhan yang kita terima. Kita merasa bahwa kita tidak berjalan seorang diri, tapi ada tangan-tangan kasih yang selalu siap membantu dan menolong kita dalam pergumulan, dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi kasih. Dan Tuhan selalu mengulurkan tangannya melalui setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk menjamah kita, untuk membawa kata damai bagi kita, untuk meneguhkan iman kita. Mereka akan membantu kita dalam setiap kesulitan hidup kita. Maka kita juga diajak untuk selalu berbagi dalam kehidupan kita dengan orang lain. Dan perjumpaan dengan Bunda Maria oleh Elizabeth adalah sebuah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Ketika Anda lama tidak berjumpa dengan orang-orang yang Anda kasih, sekali berjumpa ada damai, ada sukacita. Aduh, pengennya ngobrol terus. Anda berbagi semua pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan. Dan sukacita yang Anda bagikan itu menumbuhkan rasa persaudaraan yang semakin mendalam. Maka ketika sesibuk apapun Anda dalam keluargamu dengan urusan pekerjaanmu masing-masing, berikan waktu, quality time untuk keluargamu. Dengarkanlah mereka, rayakanlah hidup bersama-sama dengan mereka, makanlah bersama-sama dengan mereka, nontonlah bersama-sama dengan mereka. Maka ada sukacita dalam keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang mengalami sukacita, maka orang selalu bersyukur, terima kasih Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria ketika dia mengunjungi Elizabeth. Selanjutnya lewat Magnificatnya, dia selalu mengajarkan kita untuk memuji dan percaya kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa Allah sungguh mencintai umatnya. Umat yang rendah hati dan yang selalu membuka diri kepadanya. Allah selalu mencintai mereka. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk selalu berbagi kasih. Berjuang untuk membuka hati kita bagi orang lain. Berjuang untuk mengulurkan tangan kita bagi orang lain. Itulah kualitas dari seorang manusia. Adalah telinga yang mau mendengarkan jeritan, keluhan, curhatan orang lain. Tangan yang selalu siap menolong orang lain. Hati yang selalu siap berbagi dan mencintai orang lain. Mungkin saat ini kita saling mengunjungi itu terbatas karena situasi virus corona. Tapi marilah dengan telepon satu sama lain kita bisa meneguhkan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita membuka diri kita untuk berbagi kasih. Kasih yang kita terima dari Allah, mari kita bagikan untuk orang lain. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, saat dalam kandungan Bunda Maria Engkau mengunjungi Elizabeth, Engkau membawa sukacita dan kegembiraan. Sudilah Engkau berkunjung dalam rumah kami masing-masing, dalam hati kami, supaya sukacita itu tinggal dalam hidup kami, dan kami dapat beristirahat dengan tenang dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan, agar cinta yang kami terima daripadamu, boleh kami bagikan bagi semua orang yang membutuhkannya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.